Indonesia ini, geng, terlalu banyak bicara, terlalu banyak omon-omon. Tidak seperti Malaysia. Malaysia sudah dari dulu menerapkan internet murah untuk warganya. Sedangkan Indonesia masih sekarang mengusulkan, geng, masih rancangan. Kayak gitu ya, geng, ya. Seperti biasanya yang ditakutkan ikinya. Nanti dia bergebu-gebu menjanjikan, kayak gitu ya, kepada rakyat. Nanti dia gagal. Malu kayak gitu ya, geng, ya. Tidak seperti Malaysia. Malaysia udah dari dulu kayak gitu ya, geng, ya. Udah memfasilitasi internet ataupun LAN kepada masyarakatnya. Sedangkan Indonesia baru mulai. Waduh, waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video tentang internet nih, geng. Katanya internet Malaysia akan membuat internet heboh ataupun internet termurah di ASEAN, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Padahal internet Indonesia paling termahal bahkan di dunia, bahkan di ASEAN, geng. Bahkan kalah jauh dengan negara Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam, geng. Waduh, kira-kira dia membuat internet semurah apa sih? Kok seheboh ini? Kok seguncang ini? Nanti jangan lagi-lagi gak jadi. Nanti lagi-lagi gagal. Nanti lagi-lagi bankrupt dan lain sebagainya. Gak usah berlama-lama, geng. Kalau kalian masih mendengar ocehan Ikinya, tentunya kalian akan bosan. Jom kita simak dulu bersama-sama beberapa video yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua. Jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan lupa. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Jadi lagi heboh mengenai layanan internet murah baru itu hasil kolaborasi Indonesia dan Jepang itu di Indonesia dibawa oleh PT Surge, ya kan? Yang mana mereka menjanjikan kecepatan 100 Mbps seharga 100.000 ya, dan ya itu nggak ada kuotanya jadi unlimited. Gue pribadi pakai IndiHome dan ya itu juga langganan 100 Mbps dan itu kenanya 500.000 ya, jadi 5 kali lipat bedanya ya kan? Jadi cukup menarik apa yang mereka tawarkan dan mereka juga menggandeng banyak mitra. Jadi ya ini kayaknya proyek yang cukup menjanjikan ya. Banyak yang khawatir akan bernasib kayak Starlink digangguin si merah, tapi ya bicara Surga ini itu punya Hasim ya, adiknya Prabowo, jadi ya mungkin backingnya cukup kuat ya. Target mereka juga seluruh Indonesia sih, tapi ya itulah dia. Gimana menurut kalian? 5 negara dengan internet paling mahal di ASEAN. Kira-kira negara mana yang paling mahal? Kita mulai dari nomor 5, Singapura dengan Rp497 per Mbps. Internet di negara ini termasuk yang tercepat di dunia, namun memiliki harga per Mbps-nya yang menurut saya masih sangat-sangat murah. Nomor 4, Vietnam dengan Rp663 per Mbps. Kecepatan internet di negara ini termasuk yang tercepat di ASEAN, tapi jauh lebih terjangkau untuk masyarakat di sana. Nomor 3, Malaysia dengan Rp1.492 per Mbps. Harganya 2 kali lipat dari Vietnam dan 3 kali lipat dari Singapura, tapi kecepatan internetnya masih bisa bersaing. Nomor 2, Filipina dengan Rp2.321 per Mbps. Negara ini adalah negara kepulauan. Tantangannya infrastruktur yang besar, jadi harga pun ikut meninggi. Dan nomor 1, rata-rata harga internet di negara ini mencapai Rp6.797 per Mbps. Padahal pengguna internetnya salah satu yang paling besar di ASEAN. Permintaan tinggi, kualitas masih rendah. Hanya harganya saja yang terus meningkat. Dan nomor 1 negara dengan internet paling mahal di ASEAN adalah Indonesia. Ini 3 alasan kenapa internet di Malaysia jauh lebih cepat daripada di Indonesia. Berdasarkan data per tahun 2024, kecepatan internet di Malaysia mencapai 116,50 Mbps, sedangkan di Indonesia hanya 32,11 Mbps. Yap, hampir 4 kali lipatnya. Salah satu alasannya adalah, yang pertama, implementasi 5G di Malaysia sudah sangat agresif. Mereka memfokuskan kepada satu perusahaan sehingga penggunaan 5G dan koneksinya sudah meningkat dengan sangat cepat.
Yang kedua, Malaysia merupakan semenanjung atau daratan tunggal. Hal tersebut mempermudah dalam pembangunan fiber optik, berbeda dengan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau. Dan yang terakhir, meskipun penggunaan internet di Indonesia sangat tinggi, tapi investasi dan peningkatan kapasitas jaringan masih sangat rendah, berbeda dengan Malaysia yang memiliki rasio investasi infrastruktur jauh lebih tinggi. Nah, itu dia kira-kira 3 alasannya. Kira-kira kapan ya Indonesia bisa nyusul? Komen di bawah. Malaysia klaim internet termurah di dunia, cuma Rp80 per gigabyte dan 5 Gnia tercepat di ASEAN. Wah, Indonesia, biaya per Mbps-nya Rp6.800. Itu bikin kita jadi nomor 1 termahal di ASEAN dan peringkat 12 termahal di dunia. oh, Bedanya bukan teknologi, tapi kebijakan. aduh parah nih geng. Indonesia baru peringkat 82 dunia untuk kecepatan mobile. Dibandingkan, Malaysia peringkat 22. Dan UMKM di pelosok masih pakai internet super lambat. Masalahnya, fiber optik nggak mudah masuk ke pulau-pulau kecil. Walau jaringan 4G udah makin luas, dan 5G mulai dibangun. Wilayah terpencil masih sering ketinggalan. Padahal kebutuhan internet di desa naik tajam. Dari 2 Mbps ke 30 Mbps. Buat bantu itu, pemerintah jalankan program Kampung Internet 2025. Targetnya 100 Mbps di wilayah tanpa serat optik. Ditambah satelit Satria 1 buat bantu daerah 3T biar tetap terhubung. UMKM di pelosok cuma butuh satu hal, koneksi internet yang layak. Akses internet bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Iki lho, harga internet nang Indonesia dibandingkan kan negara-negara Asia. Oh, beragam tiga perbedaannya. Asik ya internet di Indonesia. Halo, asik ya. Ini gila banget sih, ternyata harga internet di Indonesia itu termahal se-Asia Tenggara. Namun kualitas internet itu paling lambat di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan secara peringkat dunia, kecepatan internet Indonesia berada di peringkat ke-80-an. Jauh jika dibandingkan dengan Brunei Darussalam maupun Singapura. Jadi kita bayar sesuatu yang mahal, namun mendapatkan kualitas yang buruk. Faktanya sih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat Singapura, ini harga internet mereka dengan kualitas dan kecepatan jaringan yang sama jauh lebih murah. Bahkan di Indonesia ini memiliki harga internet termahal se-Asia Tenggara. Namun, untuk kecepatannya hanya satu tingkat di atas Myanmar. Artinya, kita bisa melihat betapa lambatnya alias lemotnya internet di negara kita, teman-teman. Indonesia ini geng terlalu banyak bicara, terlalu banyak omon-omon. Tidak seperti Malaysia. Malaysia sudah dari dulu menerapkan internet murah untuk warganya. Sedangkan Indonesia masih sekarang mengusulkan geng, masih rancangan. Kayak gitu ya geng ya. Seperti biasanya yang ditakutkan ikinya. Nanti dia bergebu-gebu menjanjikan kayak gitu ya kepada rakyat. Nanti dia gagal. Malu kayak gitu ya geng ya. Tidak seperti Malaysia. Malaysia udah dari dulu kayak gitu ya geng ya. Udah memfasilitasi internet ataupun LAN kepada masyarakatnya. Sedangkan Indonesia baru mulai. Waduh, ketinggalan jauh memang geng ya. Kalau kita ngomongin dengan Brunei, dengan Singapura, ya nanti dibilangnya mereka kan negara kecil bang. Nah sekarang dengan Malaysia sajalah gimana kayak gitu ya. Yang selalu kita hujat, namun bukan ikinya, namun mereka yang tidak suka dengan negara Malaysia, yaitu ya gengnya. Yang sekarang kalian hina gimana? Kayak gitu geng. Kita udah kalah telak geng dari negara-negara jiran kita. Bahkan Vietnam akan sampai bisa mengalahkan kita. Kita masih ketinggalan geng. Bahkan Filipina kayak gitu ya geng ya. Bahkan Filipina yang notabene juga banyak pulau akan meninggalkan kita juga kapan-kapan geng. Kapan kalau kita cuma bisa janji omong besar di media sosial, kita hanya bercakap seakan-akan negara kita paling bagus, paling antik, paling cantik, namun faktanya tidak seperti itu geng. Kayak gitu. Itulah yang ditakutkan oleh ikinya. Indonesia ini terlalu banyak omong, terlalu banyak cakap kayak gitu. Namun bukti, aduh, seperti mobil, udah dari dulu tahunnya daripada Pak Presiden Jokowi sampai sekarang belum ada buatan Indonesia. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa boleh kalian tinggalkan komen di bawah.
Gimana sih geng rasanya menjadi rakyat Malaysia? Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.